Upaya mencari keadilan kedua guru tersebut berujung manis. Keadilan yang mereka tunggu-tunggu dibayar tunai. Upaya gerasi yang digalang mendapat respon dari Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan hak rehabilitasi kepada Abdul Muiz dan Rasnal. Keputusan tersebut diambil setelah menerima aspirasi dari masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama keduanya. Penandatanganan surat rehabilitasi tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sesaat tiba di tanah air usai melakukan kunjungannya ke Australia. Setelah koordinasi dengan Mensesnek, kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Selanjutnya Pak Mensesnek akan memberikan sedikit demikian. Baik, terima kasih. Jadi berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua orang guru di Kabupaten Luwu Utara atas nama Bapak Rasnal dan Bapak Abdul Muiz beberapa waktu yang lalu, kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR, dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 ya, SMA 1 Luwu Utara gitu. Rasnal dan Abdul Muiz mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas rehabilitasinya. Jadi yang pertama-tama saya pribadi dan keluarga besar saya sampaikan setulus-tulusnya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan rasa keadilan kepada kami, yang dimana selama 5 tahun ini kami rasakan diskriminasi, baik itu dari aparat penegak hukum maupun dari birokrasi atasan kami yang seakan-akan tidak pernah peduli dengan kasus kami yang kami hadapi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada Partai Gerindra yang dimana menolong kami untuk hadir di Jakarta sini. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman media. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Kami telah berjuang dari bawah, dari dasar sampai ke provinsi. Sayangnya kami tidak bisa mendapatkan keadilan. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi, dan itu sebuah, saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih pada Bapak Mensesnek dan teman-teman Partai Gerindra. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab, kami punya nama baik. Terima kasih teman-teman media. Semua ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan, dan itu sekarang ini teman-teman itu selalu dihantui bahwa kalau kita sedikit berbuat salah selalu ada hukuman-hukuman yang tidak pantas. Dengan pemberian rehabilitasi dari Presiden, kedua guru itu mendapatkan pemulihan nama baik dan keduanya bisa tetap mengajar menjadi guru di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Dari kasus ini diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru dimanapun. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia untuk bertemu Perdana Menteri Anthony Albanese.
Setibanya di Kiribati House, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Albanese. Kedua pemimpin menggelar pertemuan empat mata yang berlangsung tertutup, menandakan pembahasan yang bersifat strategis antara kedua kepala pemerintahan. Pertemuan ini merupakan kunjungan balasan usai Perdana Menteri Albanese mengunjungi Indonesia pada Mei 2025 lalu. Saat itu, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Albanese sehari setelah ia dilantik kembali sebagai Perdana Menteri untuk periode kedua kalinya. Dalam kunjungan ke negaranya ke Australia, Presiden Prabowo diajak menjajal kapal pendarat helikopter Australia HMAS Canberra. Kehadiran Presiden Prabowo disambut pertunjukan Flying Pass dari Angkatan Udara Australia. Pertemuan ini sebagai langkah penguatan hubungan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik. Dengan fokus kerjasama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri. Dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di atas kapal induk Australia, Presiden Prabowo Subianto menekankan urgensi persahabatan dengan Australia. Prabowo yakin hubungan yang baik dengan negara tetangga akan memudahkan Indonesia saat mengalami masa-masa sulit. We, I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both our countries. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Australia hanya berlangsung 1 hari. Kepala negara tiba di tanah air Kamis dini hari tadi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kepulangan Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dan Ketua Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, Resettlement Pulau Osi di Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, dengan menggunakan sepeda motor SPPG untuk mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada siswa-siswi di Pulau Osi. La Asdar, pria berusia 50 tahun, ia memulai aktivitasnya mulai dari pagi hari hingga pukul 9 dengan mengendarai sepeda motor SPPG untuk mengambil makanan bergizi gratis dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, lalu mendistribusikan kepada siswa-siswi di sekolah setempat setiap harinya. Saat mengantar makanan bergizi, dalam perjalanan ia sangat khawatir karena harus melewati jembatan panjang penghubung pulau yang kondisinya mulai rusak. Saat tiba di sekolah, ia disambut dengan antusias oleh siswa-siswi, bahkan terlihat senang. Para siswa-siswi pun langsung membantu mengangkat makanan bergizi gratis itu dari motornya. Beta sangat senang sekali dengan program ini, dengan kerja di sini. Karena itu bisa menghidupkan keluarga beta, kemudian dengan masyarakat juga. Kesulitan itu hanya satu sebenarnya, yang lain itu lancar saja. Satu itu yaitu keterlambatan, itu menjaga kualitas makanan itu jangan sampai basi, jadi itu harus kita cepat. Beta pun harapan untuk Bapak Presiden supaya program ini jangan dihentikan, lanjut terus, karena ini program ini sangat langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sebelum menyantap MBG tersebut, siswa-siswi terlebih dahulu mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan oleh guru setempat di halaman sekolah. Para siswa-siswi ini terlihat senang dan bahagia saat menyantap makanan bergizi gratis yang menunya nasi putih, ayam tepung, perkedel jagung, labu siang dicampur wortel dan buah semangka. Selain itu, dengan adanya program makanan bergizi gratis di sekolah ini, mereka mulai mengurangi jajan di sekolah, yang biasanya mereka jajan hingga menghabiskan uang jajan mereka,
Namun saat ini sebagian uang jajan mereka mulai ditabung untuk keperluan kebutuhan di sekolah tersebut. Orang tua murid setempat sangat bersyukur dengan adanya program presiden ini, sehingga mengurangi beban kebutuhan ekonomi mereka. Orang tua murid berharap agar program makanan bergizi gratis tetap berjalan lancar, lantaran sangat membantu mereka apalagi warga kurang mampu. Dikasih 2.000, nanti di sekolah dia belanja 1.000, belum di rumah dia kasih tahu. Kalau bapak tadi bete belanja 1.000 saya ini untuk tabung. Berarti berkurang, uang tabungan itu berkurang untuk karena sudah sekolah sudah ada MBG ya? Iya. Sementara sebanyak 16 sekolah dengan jumlah penerima manfaat 2.034 siswa yang dikendalikan oleh Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, Resettlement Pulau Osi di Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku.